Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Nurul Huda, Imam beserta takmir Masjid Nurul Huda, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat bersama seluruh jemaah kaum muslimin, kaum muslimat, rahimahumullah. Marilah kita selalu bersyukur dan memuji Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan, kesempatan untuk dapat beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, diberikan ganjaran pahala yang sebanyak-banyaknya. Semoga dengan ampunan dan rahmatnya Allah Ta'ala masukkan kita nanti ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perbanyak sholawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu Allah yang berbahagia, Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sekali. Saking banyaknya nikmat itu kita tak sanggup menghitungnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran An-Nahl ayat yang ke-18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, maka kamu, kata Allah Ta'ala, pasti tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di akhir surah Luqman, tepatnya pada ayat yang ke-27, apabila pepohonan kita jadikan sebagai pena, dedaunan sebagai kertas, air yang di laut sebagai tinta, lalu ditulis nikmat Allah Ta'ala, habislah air di laut, ditambah lagi 7 lautan, maka tetap tidak bisa dicatat betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk yang paling banyak dapat jatah nikmat adalah manusia. Manusia adalah makhluk yang paling banyak mendapatkan jatah nikmat. Kemudian makhluk yang kedua mendapatkan jatah nikmat yang paling banyak adalah jin. Maka dua makhluk ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala bersyukur. Maka kedua nikmat Allah ini, makhluk ini tak boleh mendustakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Itu yang kita lihat dalam surah Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Kuma di dalam ayat itu maknanya adalah jin dan manusia. Jemaah teman-teman Allah berbahagia. Maka di antara sekian banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah badan sehat.
umur panjang, bertemu kita dengan Ramadan tahun ini. Maka syukuri betul dua nikmat ini dengan cara semua amal ibadah di dalam bulan Ramadan ini mestilah kita kerjakan. Jemaah kebutuhan Allah yang berbahagia. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dua nikmat ini sangat luar biasa, tapi kebanyakan manusia memandang biasa-biasa. Ini dua nikmat besar, tapi kebanyakan manusia memandang kecil. Apa kata Rasulullah SAW? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dibuang-buang oleh kebanyakan manusia. Apa dua nikmat tersebut? Badan yang sehat, masih diberi kesempatan, diberi waktu, diberi umur. Sekali lagi kata Rasulullah, dua nikmat ini kebanyakan manusia tak mensyukuri. Semoga jemaah Masjid Nurul Huda termasuk ke dalam golongan yang sedikit. Siapa golongan yang sedikit yang tahu dua nikmat ini luar biasa, lalu disyukuri nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Jemaah teman-teman berbahagia. Ramadan kemarin mungkin ada kawan satu sab kita tak lagi ada di Ramadan tahun ini. Ramadan kemarin ada kawan yang berdiri di samping kita tapi tak lagi ada di Ramadan tahun ini. Kemana saudara kita itu? Telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah umur bertemu dengan Ramadan tahun ini. Ini nikmat luar biasa. Ketahuilah jamaah, orang yang sudah meninggal dunia itu ingin pulang bertemu Ramadan walau sehari. Ingin pulang untuk bertemu Ramadan walau sehari. Apa kata Imam Ibnu Jauzi? Wallah, law qila li ahli al-qubur tamannau la tamannau yawman min Ramadan. Demi Allah, kalaulah orang dalam kubur itu ditanya apa keinginanmu, mereka akan jawab pulang ke dunia bertemu Ramadan walau sehari. Tak percaya jemaah meninggallah jemaah. Rasakan sendiri. Apa yang saya sampaikan malam ini akan kita alami. Lalu Allah kabulkan doa mereka tidak? Dan doa jemaah Allah kabulkan. Kemarin sebelum Ramadan apa doa kita? Panjangkan umurku bertemu Ramadan. Allah sampaikan, syukuri baik-baik. Dan kita bukan sekedar panjang umur badan sehat. Ada mungkin saudara kita, bahkan jemaah kita, di mana dia sekarang terlentang di atas ranjang rumah sakit. Tangan kanan, tangan kiri ada jarum infus. Mulutnya ditutup pakai tabung oksigen. Dia tak bisa tarawih seperti kita. Tak bisa witir seperti kita. Tak bisa berpuasa. Kita betul-betul beruntung. Umur panjang, badan sehat. Maka sekali lagi, mengapa kita di Ramadan ini betul-betul kita manfaatkan dua nikmat ini untuk mendapatkan ketakwaan dari sisi Allah Ta'ala, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Endingnya di akhirat nanti selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Sampai akhir Ramadan, paling tidak kita tetap bertahan sebanyak ini. Kalau dapat bertambah banyak lagi. Istri-istri kita ajak semua. Kalau dua istrinya, kalau tiga, kalau satu itu jadi bawa. Tapi maksud saya tadi kalau banyak bawa semua. 4 bawa semua. Anak kita 5 bawa semua. Jadi sekali lagi paling tidak bertahan. Kalau dapat bertambah banyak, usah berkurang. Apa sebab? Dengarkan jemaah. Bulan Ramadan ini, walaupun jemaah sudah tahu kita ulang-ulang,
Setiap hari, setiap malam ada orang-orang yang Allah Ta'ala bebaskan dari api neraka. Setiap hari, setiap malam. Ada bunyi hadisnya, ada. Inna lillah fi kulli yawmin wa laylatin utaqa'u minan nar fi syahri Ramadan. Allah Ta'ala membebaskan hambanya dari api neraka setiap hari, setiap malam di sepanjang bulan Ramadan. Semoga kita tercatat selamat, istri kita tercatat selamat, anak-anak kita juga selamat. Bukankah Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan sampai dibakar oleh api neraka. Ramadan ini kesempatan untuk menyelamatkan keluarga. Jadi sampai malam terakhir, paling tidak seperti ini, jika perlu bertambah banyak, aja istri, aja anak-anak kita. Kesempatannya terbuka lebar, bukan hanya semalam. Kalau semalam mungkin kecil kemungkinan kita dapat, cuma semalam. Atau semalam kemudian tambah satu hari, kecil. Tapi ini ada setiap malam, ada setiap siang, sepanjang bulan Ramadan, orang-orang yang tercatat selamat dari api neraka. Termasuklah hendaknya kita sekeluarga. Kita takkan tahan masuk neraka, jemaah. Takkan tahan. Azab paling ringan saja memakai sepatu sepasang dari bara api. Bagaimana ketika sepatu itu dipakai, pecah kepala otak kita, itu azab paling ringan. Terbayang dah azab paling berat. Maka jangankan setahun, jangankan sebulan, jangankan sehari, menengok neraka itu takkan sanggup kita. Menengoknya saja takkan sanggup kita. Maka kalau betul-betul ingin selamat, Ramadan ini kesempatan. Dan kesempatan itu setiap malam, setiap hari. Nanti setelah tarawih mikir kita balik nih. Kita kan kadang-kadang cerita sambil balik. Jangan jemaah nanti menyerah pula, putus asa. Jadi sampai ke Ustaz tadi tak ada jan kita nih dulu. Model-model awak masuk ke neraka tu. Kalau pun tak seminggu sehari masuk. Itu namanya kita putus asa. Optimis, jangan pesimis. Tetap semangat. Jemaah mudah-mudahan berbahagia. Di samping Allah Ta'ala selamatkan kita dari neraka karena Ramadan, puasa adalah amalan yang memudahkan kita untuk masuk ke surga. Bertanya sahabat namanya Abu Umamah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan, kalau ku kerjakan Allah mudahkan aku masuk ke dalam surga." Apa jawaban Rasulullah? "Alaika bisawm fa innahu labisna." Kalau kau nak mudah masuk surga, berpuasa. Apa sebab? Tak ada yang bisa menyaingi puasa agar seseorang mudah masuk ke surga. Kenapa demikian? Amalan yang paling hebat mengendalikan nafsu puasa. Puasa karena amalan paling hebat mengendalikan nafsu, maka balasannya adalah surga. Karena kata Rasulullah, "Uffatin nar bisyahawat." Jalan ke neraka senang nafsu. Wa huffatil jannah bil makarih. Jalan ke surga nafsu tak suka. Nafsu di bulan Ramadan betul-betul terpenjara. Salat Ustaz, salat hebat. Bukanlah salat yang agama, tapi salat dari salam sampai takbir. Maaf, salat dari takbir sampai salam itu paling-paling 10 menit. 10 menit itulah kita menjaga mata kita. 10 menit itulah kita menjaga lisan kita. Setelah salam tak ada tahan lagi. Tapi apa amal? Mata terjaga, telinga terjaga, lisan terjaga, anggota badan terjaga, dan itu terjaga dalam waktu yang lama dari azan subuh sampai azan maghrib, yaitu puasa. Itu maksud Rasulullah, "Alaika bisawm fa innahu labisna." Berpuasalah, apa sebab? Tak ada yang bisa menandingi ibadah puasa. Maka sekali lagi, Ramadan
Allah selamatkan kita dari neraka. Puasa membuat kita mudah untuk masuk ke dalam surga. Ada kisah ya, Mak. Mungkin kisah ini sudah sering kita dengar. Semoga semakin menjadi motivasi buat kita, mumpung Ramadan masih di awal-awal. Hari pertama, malam kedua, masih ada 28 hari ke depan. Semoga kisah ini betul-betul menjadi cambuk buat kita. Bapak Ibu jemaah, kisah ini sahih. Kisah ini riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat bernama Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Supaya jemaah yakin, Thalhah bin Ubaidillah ini adalah satu di antara 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Bagaimana kisah? Masuk Islamlah 2 orang lelaki dari suku Bani. Singkat cerita, setelah masuk Islam, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Sahabat, kita dapat saudara baru. Siapa kalian yang mau menanggung segala kebutuhan hidup mereka berdua?" Apa kata Thalhah bin Ubaidillah? "Saya ya Rasulullah." Tinggallah 2 lelaki tadi bersama Thalhah. Thalhah yang menanggung semua. Sampai mereka beristri, sampai mereka beranak, Thalhah menanggung semua. Jemaah tamu-tamu Allah berbahagia. Pada suatu ketika Rasul mengirim pasukan perang, mendaftar salah seorang, pergi berperang, gugur di medan tempur, mati syahid. Apa balasan mati syahid? Surga. Tinggal 1 orang. Yang 1 orang ini kapan meninggalnya? Setahun setelah itu, dan dia bertemu dengan bulan Ramadan. Di mana dia meninggal? Di atas kasur, tidak syahid. 1 di medan tempur syahid, 1 di atas kasur tidak syahid. Dua-duanya sudah meninggal. Pada suatu malam, bermimpilah Thalhah dengan 2 lelaki yang dulu lama tinggal bersama dengannya. Apa mimpi Thalhah jemaah? Thalhah ini, saya ulangi, sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Dia bermimpi sedang berada di depan pintu surga bersama 2 lelaki yang dulu tinggal bersama. Jadi mereka berada di depan pintu surga. Ketika itu yang gugur di medan tempur, mati syahid, ingin masuk ke surga. Apa kata malaikat penjaga pintu surga? Belum giliranmu. Kau belum boleh masuk. Belum giliranmu, tunggu dulu. Maka ketika itu kata Thalhah, lelaki yang mati di atas tempat tidur, yang tidak syahid, begitu mau masuk ke dalam surga, apa kata malaikat penjaganya? Silakan masuk. Artinya, yang mati syahid masuk surga duluan, yang tidak syahid masuk surga belakangan. Thalhah bingung dengan mimpi ini. Thalhah bingung. Thalhah heran. Kenapa Thalhah heran? Kenapa yang tak syahid masuk surga duluan, yang syahid masuk surga belakangan? Kenapa Thalhah heran? Karena seharusnya yang masuk surga duluan yang mati syahid, yang belakang yang tidak syahid. Jemaah, setelah sholat subuh, Thalhah teringat-ingat dengan mimpi ini. Betul-betul jadi pikiran begini. Kenapa jadi pikiran? Kayaknya nomor urut masuk surganya tak tepat. Yang tepat yang syahid duluan, yang tak syahid belakangan. Sementara yang dia saksikan dalam mimpi, yang mati syahid belakang, yang tak syahid masuk surga duluan. Mungkin ada jemaah bertanya dalam hati, "Oh Ustaz, ini kan cuma mimpi. Kenapa Thalhah pikirkan betul? Ini mimpi masuk surga ya, Pak." Sahabat itu cita-cita paling tinggi masuk surga itulah. Sehingga walaupun mimpi jadi pikiran. Kita yang mimpi nomor jadi pikiran. Ini keluar nampaknya nomor ini. Kadang-kadang mimpi gigi ular pun jadi pikiran. Kita ceritakan sama, "Aku mimpi gigi ular." Apa kata kawan? "Aku dapat jodoh itu." Walaupun dari ini kita pikirkan juga, apa iya, apa tidak.
Kalau gigi atas patah, jadi pikiran. Jika tanya ayah meninggal. Kalau mimpi gigi bawah patah, emak meninggal. Kalau mimpi gigi patah jadi pikiran, mimpi nomor jadi pikiran, mimpi gigi ular jadi pikiran, apalagi mimpi masuk surga. Makanya betul-betul dari pikiran. Mengapa Tuhan dia ceritakan mimpinya kepada para sahabat? Akhirnya mimpi Tolha viral. Masuk ke HP sahabat semua, masuk ke WA sahabat semua. Yang ada HP sahabat itu. Mana ada HP? Tapi Ustaz kok bilang masuk WA grup ica-icanya kan zaman sekarang. Nanti zaman kita enggak nomor Tolha ke saya, mana ada nomor Tolha? Cuma kalau buat zaman sekarang viral itu berarti ada semua di HP grup kita kan begitu. Sampai saking viralnya mimpi Tolha didengar oleh Rasulullah SAW. Rasul memanggil Tolha, Tolha, ini mimpi kau viral. Itu aja cerita sahabat. Betul mimpi kau seperti itu, betul ya Rasulullah. Lalu kenapa kau heran? Yang ku herankan ya Rasulullah, kenapa yang mati syahid masuk surga belakangan? Kenapa yang tak syahid masuk surga duluan? Jemaah, dengarkan jawaban Rasulullah. Bukan jawaban Tolha, bukan analisa Ustaz Marhalim. Dengarkan apa kata Rasulullah. Tolha yang meninggal belakangan, kenapa masuk surga duluan? Dia bertemu bulan Ramadan. Dia bertemu Ramadan, wahai Tolha. Dia salat berjamaah 5 waktu bulan Ramadan. Dia tarawih dan witir berjamaah di bulan Ramadan. Dia khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dia perbanyak zikir di bulan Ramadan. Dia beristighfar di waktu sahur di bulan Ramadan. Dia perbanyak infak sedekah di bulan Ramadan. Dia berpuasa di siang hari waktu bulan Ramadan. Kemudian wahai Talha, dia menunggu Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Wahai Talha, jarak dia dengan sahabatnya lebih jauh daripada jarak matahari dan bumi. Begitu kaum muslimin, orang-orang yang bertemu Ramadan, lalu dia syukuri 2 nikmat, umur dan waktu, badan sehat dengan amal ibadah, mengalahkan yang mati syahid. Mengalahkan yang mati syahid. Ini nikmat luar biasa. Maka kalau jamaah betul-betul ingin selamat dari neraka dan ingin masuk ke dalam surga dengan cepat sampai-sampai mengalahkan orang mati syahid, inilah kesempatan. Inilah kesempatan. Sesibuk apapun, sempatkan untuk mengkhatamkan Al-Quran. Sesibuk apapun, jangan salat sendiri di rumah, tapi berjamaahlah. Sesibuk apapun, sempatkan tarawih dan witir. Sesibuk apapun, jangan tinggalkan zikir pagi, zikir petang. Sesibuk apapun, jangan lupa beristighfar di waktu sahur. Jaga puasa baik-baik, jaga mata, jaga lisan, jaga telinga, jaga anggota badan, agar dilebihkan infak dan sedekah kita. Insya Allah, Allah Ta'ala muliakan kita, selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Ini kesempatan wahai kaum muslimin. Jamaah tamu-tamu Allah, maka tak heran orang-orang soleh dulu, mengapa mereka 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah doa kita diijabah. Sekarang kita bertemu Ramadan dalam keadaan badan yang sehat. Ingat kita jemaah, 2 nikmat ini kebanyakan manusia tak mensyukurinya. Semoga jemaah semua termasuk dalam golongan yang sedikit. Siapa golongan yang sedikit? Sadar sesadar-sadarnya ini 2 nikmat yang mesti diisi dengan ketaatan demi ketaatan. Lebih-lebih kita berada di bulan Ramadan. Mana tahu ini Ramadan terakhir. Dan kalau saya tengok memang ada kayaknya Ramadan terakhir bagi dia teman-teman. Dari mana Ustaz tahu? Tahu lah saya memang ada ciri-cirinya. Tapi semoga panjang umur, sehat badan, bertemu lagi Ramadan tahun depan. Tapi walaupun demikian,
merasakan ini Ramadan tahun terakhir bagi kita itu mesti. Kata Rasulullah dalam al-ibadah salat, salli salata muwaddi. Kalau kamu salat, rasakan salat terakhir. Maka begitu juga dengan Ramadan, jadikan ini Ramadan terakhir. Apalagi kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Amal yang paling menentukan itu adalah amal yang terakhir. Amal penentu, amal penutup. Maka jadikan ini Ramadan penentu, jadikan ini ibarat Ramadan penutup, Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Jemaah tamu-tamu Allah berbahagia, semoga tausiah yang sedikit ini ada manfaat buat saya kita semua, dan semoga mendapat berkah dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah semangat untuk mengisi Ramadan ini dengan amal ibadah yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.